Ton, Maton. Ntar lagi turun. Handphonenya tolong di silentnya. Siap. Dan ajar si Sinton dulu ya. Siap. Bang. Siap. Tadi katanya Pak ada Bang Adi Mas Ardi. Enggak ikut ya. Nggak sempat masuk. Jadi ada surat yang diterima tadi bukan surat sendiri. Oh, kenapa? Ada masak di? Ada yang masih surat. Kalau gue biasanya katanya amplop top up duit. Jangan direkam woi. Nanti saya baca. Kemudian namanya surat kan. Pak, ini kita mau nunggu buka puasa dulu. Karena tinggal 10 menit kalau tidak salah. 10 menit langsung Ya. aja. Buka puasa atau buka puasa dulu. 20 menit masih Setuju, kita buka puasa dulu Pak. Mau ya, buka puasa dulu ya. Ya. Doang Mas ya. Iya dong. Monggo. kalau menurut saya Aja terserah Bang. Jangan. Sambil jalan aja. Atau sambil jalan. Jalan. Boleh. Pas buka puasa Nji. kita pending sebentar. Tapi terserah Batalkan. pimpinan. Nanti kita ada Iya. untuk membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat datang di ruang fraksi PDI Perjuangan, lantai 7 gedung DPR RI. Ada perintah saya, Arya Bima, kemudian Bang Adian Nalitupulu dan Pak Masinton Pasaribu dari fraksi untuk menerima aspirasi dari kawan-kawan yang hari ini mengekspresikan, mengartikulasikan ada di gedung DPR, tepatnya di depan, yang mana aspirasi-aspirasi itu akan kita tampung sebagai bahan masukan yang mana tentunya akan menjadi bahan kajian sedalam-dalamnya apa saja yang ingin dikemukakan kepada kami. Untuk tim fraksi kami mohon untuk mencatat, dan kemudian juga ada berkas-berkas yang disampaikan yang itu merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai rangkaian masukan juga yang sudah beberapa kali ke fraksi PDI Perjuangan. Tadi Bang Masinton sama Bang Adian Nalitupulu sempat menemui kawan-kawan sekalian di luar gedung DPR pada saat menyampaikan berbagai orasi. Bang Adian menemui Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak atas nama pribadi tapi atas nama fraksi PDI Perjuangan, dan untuk lebih bagaimana aspirasi itu bisa kita sistemasikan dasar, tujuan, hal-hal yang ingin disampaikan dengan berbagai masukan dari kondisi objektif yang ada. Saya lihat tadi, saya dengar banyak hal yang ingin disampaikan menyangkut hak angket, maka untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada kawan-kawan sekalian yang hadir pada hari ini. Dari komponen mana saja, nanti kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ketua dan Bang Adian, Pak Arya Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Saya adalah ketua umumnya. Hendrazon. Nama saya Hendrazon. Agak mirip dengan Fadlizon barangkali, tapi beda. Ya. Nah, karena tadi ditantang oleh Bang Adian, apa yang mau jadi hak angket? Nah, sebetulnya kami sudah membuat surat. Pak, instruksi ada Pak, itu perkenalan dulu Pak. Perkenalan dulu baru masuk materi Pak. Kita kenal satu-satu dulu, jauh usah baik. dulu. Ya.
Ya, sekian. Saya adalah dari keluarga besar alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Saya Hendra Zon adalah ketuanya. Saya kira itu perkenalan saya lebih dulu. Terima kasih. Silakan Ibu selanjutnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada Bang Masinton, Bang Arya Bima, dan juga Bang Adian Apitupulu sebagai senior saya di kader di PDI Perjuangan juga. Saya Noviana Kurniati, mewakili Karam Demokrasi, Gerakan Kebangsaan, dan FPR. Ya itu aja perkenalan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aristopino Hari Pasumain. Saya dari organ relawan Beta Indonesia, Bela Tanah Air Indonesia. Saya juga mewakili dari petisi Brawijaya. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Bani Saleh. Saya perwakilan dari mahasiswa Jawa Barat dan Aliansi Mahasiswa Jawa Barat. Terima kasih. Muhammad Rizky Bani Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagi Hidayatullah dari mahasiswa Aliansi Jawa Barat sama dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem banget Pak ya, tapi ini hangat-hangat panas ini Pak. Dingin panas nih Pak. Izin Pak Adian, Pak Ketua. Saya kalau nama asli Engkus Kuswara, sering dipanggil dengan Boman. Mungkin sudah viral. Karena sering orasi Pak. Saya dari Banten Bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adian ini fans saya. Saya jadi aktivis ini nonton beliau. Sering nonton YouTube-nya ketika fans banget. Kalau Pak Arya Bima kita sudah kenalan karena teman main badminton. Kalau Pak Masinton juga saya sangat fans karena orangnya keren begitu saya. Saya Fritz Alorboy yang lagi viral, yang terkenal di relawan Anies paling viral ya saya. Yang paling gila teman berdebat, teman berantem. Itu saya dari salah satu korlap Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi. Pertama kali demo di KPU saya pimpin pasukan. Barulah demo berjilid-jilid muncul. Itu saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hikmah Haji Muhammad Soleh. Saya mewakili Fokornas. Mungkin Bang Wasiton, Bang Adrian, Bang Bima Arya udah tahu Fokornas. Forum Koordinasi Nasional. Saya Ketua Korlap mewakili Fokornas, CDOB, calon daerah otonom baru seluruh Indonesia, yang diketuai oleh Pak Samsul Huda. Pak Samsul Huda, saya adalah sebagai penanggung jawab setiap kegiatan. Namanya kami The Best Amin. Ya, kita punya The Best Amin. Situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bima, Pak Adrian, Pak Watsiton, dan teman-teman semua yang kami hormati. Nama saya Zainul Arifin, atas nama dari UI Watch, dan insya Allah kami akan menyampaikan sesuatu untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Adian, Arya Bima, Pak Masinton, saya Uti dari Formam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, Bima, Pak Masinton, saya Rizal Fadilah dari atau mewakili Presidium Front Penegak Daulat Rakyat yang baru melakukan aksi kemarin di KPU mengenai kecurangan pemilu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Dewan yang terhormat, Pak Arya Bima, Pak Adian Apitupulu, Mas Hinton Pasaribu. Saya perkenalkan, nama saya Sakarias Leandro Roybutun. Saya Ketua Umum Alumni UI UGM Ganjar Mahfud. Sekarang tergabung
Ya mungkin kemarin Bang Adian sering lihat saya di TKRBP, sekarang di Front Pembela Reformasi Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Arya, Lai Adian, bukan Mas. Lai Masinton ya. Saya Marwan Batubara dari Petisi 100 dan GPKR. Terima kasih. Lalu silakan. Yang belum, yang baru. Apa tuh? Orang baru tuh. Senior kita. Ya. Saya Safril Sofyan dari GPKR dan juga Badan Pekerja Petisi 100. Ya nih. Udah. Saya Ahmad Yani. Terima kasih Pak Pimpinan. Kalau Pak Yani tidak mau memperkenalkan diri lebih jauh karena dia mantan DPR di sini, ya saya juga mau bilang bahwa beliau mantan DPR, saya juga mantan DPR, saya dari fraksi PDS dulu. Terima kasih. Pak Yani memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Flora. Bang Adian wajahnya sudah tidak asing, mungkin saya dilihat ya Bang. Kita teman-teman satu perjuangan. Kita berasal dari yang tadinya TKRPP melebur menjadi Front ya Bang. Abang sudah paham itu, saya nggak usah perpanjang ya Bang. Termasuk juga saat ini kita bergabung 01, 03 karena memang sama-sama kita disederai. Jadi kita melebur bahwa kita ini adalah satu, tidak terkotak-kotak. Begitu Bang. Tidak perlu asal yang lain, embel-embel yang lain cukup saya rasa ya Bang Adian. Terima kasih buat kawan-kawan semua seperjuangan. Mas Arya, ini ibu tadi bergegar di pintu sana. Nyaris nggak masuk. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya substansi mohon disampaikan. Kita mulai aja dari Bang Hendra. Oh, silakan. Terima kasih. Selamat sore Pak. Saya Musli Umar, sosiolog dan juga pembela demokrasi. Ingin negeri ini terus jaya demokrasi dan maju. Terima kasih Pak. Amin. Ya, Mas Bimo, Mas Adian, Mas Masinton, my friend. Saya MHR Vika Songge dari Pergerakan Insan Kita for Ami. Kita peduli demokrasi Republik ini. Nama? Datang untuk menyelamatkan Republik. Terima kasih. Nama MHR Vika Songge. Dari PIC. Terima kasih. Terima kasih. Setelah perkenalan kita langsung saja ke substansi. Pertama dari Pak Hendra dari alumni perguruan tinggi. Baik, terima kasih Pak Arya. Notulen fraksi siapa ya? Silakan, kita rekam ini. Ya, sebenarnya tadi kami membagikan puluhan surat yang kita tujukan kepada anggota DPR. Alhamdulillah ternyata ada undangan untuk masuk. Maka ini adalah kesempatan saya bacakan aja intinya saja sebelum kita bicara pembahasan yang lain lagi. Jakarta 19 Maret 2024 kepada yang terhormat anggota DPR RI di tempat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan para anggota DPR RI pada saat ini. Bersama ini kami dari keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia atau KBAPTSI mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap mensuarakan kehendak rakyat secara konsisten menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktek bernegara oleh penyelenggara yang tidak sesuai konstitusi. Demikianlah harapan kami atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Hendra Zon, Ketua KBAPTSI dan Febrinas Aziz, Sekjen KBAPTSI. Lampiran Surat Pernyataan DPR RI. Bahwasanya DPR telah menerbitkan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 tahun sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahwasanya 10 partai DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju
telah mengajukan Gibran Rakabuming yang belum memenuhi syarat tersebut ternyata diloloskan ke KPU dan sudah menjadi peserta cawapres dalam pemilu 2024. Untuk menjaga wibawa DPR di mata rakyat dan sebagai konsekuensi atas amanah yang diemban, maka kami anggota DPR akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan hak angket DPR dengan kejujuran dan semangat untuk menegakkan wibawa hukum undang-undang yang diterbitkan oleh DPR RI. Jakarta, 19 Maret 2024, kami anggota DPR yang menyatakan sikap, nomor, nama, partai, fraksi, dan tanda tangan. Demikian surat yang kami buat. Saya kira itu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut terhadap hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Saya kira itu supaya ada berbagi tempat dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak semuanya, ini kan banyak. Kita saling menyimak ya, saling menyimak sehingga yang sudah disampaikan tidak diulang. Ya. Itu untuk menghormati agar yang lain punya kesempatan bicara yang sama. Mantap, mantap. Lanjut. Iya, terima kasih. Kembali lagi saya Novi yang mungkin kalau di luaran dikenal dengan Novi Bule karena Rocky Gerung yang melabrak. Ya, jadi gini Bang Adian, Bang Arya Bima dan Bang Masinton, sebenarnya tujuan kami semua intinya sama ya. Kita mendukung hak angket, tolak pemilu curang. Tapi kalau saya nggak mau panjang kali lebar karena tujuan kita semua sama di sini. Hanya ada pembicaraan dengan teman-teman kami di sini memiliki keinginan, harapan kami satu-satunya saat ini hanya kepada Ibu Ketua Umum Megawati yang akan kami nobatkan sebagai Ibu Penyelamat Demokrasi. Tolong disampaikan kepada Ibu Ketua Umum Megawati bahwa saat ini salah satunya di tangan beliaulah nasib bangsa ini berada, dan juga PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang atau yang saat ini dengan masa terkuat, kedudukan tertinggi. Mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa tetap konsisten menjadi oposisi jika memang pada akhirnya nanti ternyata tetap yang melenggang adalah 02, karena kami kalau di luaran relawan tetap akan konsisten untuk menjadi oposisi. Semoga PDI Perjuangan pun tetap konsisten menjadi oposisi dan Ibu Mega tetap menjadi Ibu Penyelamat Demokrasi. Itu aja, terima kasih. Silakan. Muhammad Rizky. Aristofino Pak. Aristofino Pak. Oh, Aristofino. Baik, saya singkat aja biar ada teman-teman yang lain bisa kebagian. Saya cuma mendukung sama tadi hak angket dan juga pemilu dibatalkan karena penuh kecurangan dan pemilu ulang tanpa 02. Itu aja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Rizky. Ya, terima kasih abang-abang dan kawan-kawan daerah telah melakukan sebagian gerakan yang dimana kita mewawancarai petani-petani dan buruh di daerah terutama di daerah Ciamis. Jadi untuk masalah bansos ataupun untuk masalah beras naik dengan harga pokok naik, kawan buruh yang di daerah ingin melaporkan, ingin bersuara atau ingin melakukan protes terhadap beras naik, segala apapun kebutuhan pokok naik, tapi laporannya ke siapa? Ketika DPRD provinsi atau DPRD kota yang di daerah cuman diam, kita sebagai mahasiswa yang awareness terhadap masyarakat, yang dimana mungkin abang-abang yang di sini atau ibu yang di sini tidak melakukan hal yang kita lakukan di daerah, kita melakukannya di sini Pak. Karena ketika ada kezoliman di daerah tanpa ada pelaporan di masyarakat, tidak ada gunanya Pak. Begitu. Soal hak angket mungkin 01 sama 03 kita di sini netral, bukan hanya memilih antara 01, 02, 03.
kawan-kawan atau abang-abang sekalian di sini udah tahu, udah paham semuanya tanpa kita ucapkan, tanpa kita perjelas. Tapi hanya segelintir orang yang mengucapkan atau menyadari hal itu. Kawan-kawan daerah tidak, Pak. Masyarakat daerah tidak. Makanya izin teman-teman. Ya, ini sudah beduk maghrib, Pak. Apakah mau kita bawa kemari dulu? Batalkan dulu. Iya, break dulu Pak pimpinan. Makanannya dimasukkan Break dulu ya. Makanannya masukkan dulu ya. Nanti boleh diperpanjang. Enggak apa-apa ya, sambil lanjut aspirasi ya. Iya, intinya Pak, intinya kawan-kawan daerah tidak mendukung 01 atau 03 untuk mendukung hak angket. Tapi kita melihat kecurangan di dalam pemilu itu, Pak. Kecurangan di dalam pemilu dengan kita membiarkan secara tidak langsung, kita membiarkan, Pak. Meskipun kita dengan bersorak-sorak di jalanan, kita membiarkan karena udah terjadi. Bukan belum terjadi, Pak. Begitu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Bung Bayu. Terkait kenaikan beras, memang unik dari masyarakat ini. Beberapa masyarakat khususnya di 3 kecamatan yang menjadi lumbung padi di Kabupaten Ciamis yang saya teliti, ada sekitar 500 petani dan buruh tani, dan mereka mengeluhkan bahwa dengan adanya bansos ini berakibat juga terhadap kenaikan beras. Dan itu kenapa saya bisa berbicara seperti itu, karena memang tolong juga Bang di atensi ke daerah bahwa ada oknum dari Bulog itu yang mengepul beras dari petani ataupun gabah dari petani dengan harga tinggi, sehingga beras itu disimpan ataupun disimpan di Bulog, tidak dikeluarkan. Nah, sehingga hal itu berakibat kepada ekonomi kerakyatan yang ada di Ciamis ini mulai goyah. Dan ini beberapa kali saya suarakan di daerah, tidak bisa, dan pada akhirnya saya datang ke Jakarta, ke DPR RI untuk menyuarakan hal ini, sehingga ini juga ada sangkut pautnya dengan pemilu yang memang agak heran saya melihat pemilu ini, karena secara prosesnya saya sudah tidak sepakat dengan prosesnya itu. Saya tidak peduli 1, 2, 3 mau yang menang yang mana, yang penting 1, 2, 3 ini menang dengan adil. Nggak perlu harus rubah-rubah peraturan, itu aja Bang. Sekian. Terima kasih. Jadi dibagi aja, keluarnya aja, berantai aja. Mohon izin, ya kan? Menyimak dari bapak-bapak dan teman-teman tadi barusan, bahwasanya apa yang diutarakan substansinya itu tidak jauh dengan apa yang ada di pemikiran saya, Bang. Apalagi mengenai pemilu. Bingung saya juga, aneh. Baru kali ini saya menemukan pemilu kayak gini. Clear. Kayak gitu. Clear. Dan jadi dari pokok permasalahan ini biangnya hanya ada di satu orang. Saya tidak benci dengan orangnya, Pak. Tapi saya muak dengan aturan-aturan itu. Seperti itu. Biang keladi, biang keroknya hanya satu, Jokowi. Aturannya. Siapapun orang itu pasti Pak bisa. Tapi aturan ini loh, aturan ini dari sektor atas sampai sektor bawah ini mereka kuasai semua. Mereka kuasai semua. Makanya kata saya ini kursi ini, gedung ini adem-adem, anget-anget, adem-adem gitu loh, panas kayak gitu. Nanti kita akan bahas lagi ya, untuk lebih jelasnya ke depannya ya. Nih nanti sebentar lagi. Oke, terima kasih. Baik Abang, Bang Adian, demokrasi ini rusak karena orang-orang yang serakah dan rakus jabatan. Itu yang pertama. Jangan pakai contoh, nanti media yang cari tahu sendiri.
Saya hadir di sini karena pecinta demokrasi, bukan karena 01, bukan karena 03. Kami di sini gabungan dari mahasiswa, buruh, ada Banten, Jawa, dan lain sebagainya. Apalagi tim kami. Ada beberapa hal yang perlu saya harus sampaikan ke abang. Saya sendiri pimpin demo diancam pembunuhan berkali-kali. Tanggal 1 mau turun demo, ditelepon malam, kamu jangan turun, kamu mau diculik. Oke, saya ke Jogja selama 3 hari. Hari ini saya tidak bisa demo karena dilarang, tidak boleh demo karena saya kerja di DPR. Kamu jangan demo DPR sendiri, kantormu sendiri. Sementara saya sangat mencintai yang namanya demokrasi ini. Demokrasi ini jangan dirusakin oleh karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang rakus jabatan, yang seraka jabatan, yang mengadu domba dan yang membuat politik dinasti di negeri ini. Saya orang timur, agak keras ngomongnya. Saya benci dengan yang namanya demokrasi. Saya pernah yang namanya golput, tidak pilih presiden gara-gara saya rasa bahwa politik itu busuk dan jahat. Hari ini saya mau terjun. Dalam artian begini, kami punya banyak tuntutan, Bang. Yang pertama, kami dukung hak angket, itu jelas. Jangan takut, demi negara ini akan baik. Hak angket harus dijalankan. Yang kedua, ketua KPU wajib diturunkan. Itu permintaan saya keras ketika saya pimpin demo berapa kali di KPU. Turunkan, gulingkan, tidak boleh biarkan. Negara ini dirusaki oleh ketua KPU dan koloni-koloninya. Ketua Bawaslu wajib diturunkan. Tidak bisa main-main di negara ini. Biarkan, apabila kita biarkan negeri ini rusak di tangan mereka. Kami yang kader-kader muda, generasi muda mau jadi apa kalau senior-senior sudah buat rusak negara ini? Ada beberapa hal lagi, Bang. Saya merasa terganggu ketika diancam pembunuhan, diancam penculikan. Kalau saya lihat TikTok itu bisa sampai 87.000 total penonton. Ancaman semua. Ini HP saya, ini ancaman pembunuhan semua. Bahkan HP saya, WA saya dimatiin selama 12 jam. Tidak bisa WA. Saya nggak tahu kenapa mereka takut Frit Alorboy. Kenapa tidak takut yang lain? Saya nggak ngerti. Bahkan mereka tahu bahwa saya salah satu otak-otaknya dalam demo ini. Yang pertama kali ada abang saya di situ. Bahkan di KPU 2 kali abang, ini mungkin abang bisa bersuara bahwa tolong berikan kesempatan agar kami berbicara atas dasar demokrasi Indonesia, bukan kepentingan kami pribadi-pribadi. Tidak penting itu pribadi-pribadi. Kami nekat mati, bertarung nyawa demi demokrasi dan generasi kami selanjutnya. Nasib adik-adik saya yang mahasiswa, pekerjaan yang sementara susah. Nah, jadi abang, ada beberapa hal lagi. Saya telepon di kampung, beras harganya berapa? Di Jakarta enak, di kampung pelosok sana lebih lagi sengsara. UMR kecil, Bapak Mama. Ya, Kampung Alor. Kampung saya Frit Alorboy, dikenal Frit Alorboy. Beras saja satu karung 700-800 ribu. Orang di sana mau hidup seperti apa? Itu baru beras. Bagaimana yang lain? Mereka yang duduk di jabatan elit sana tuh enak, gaji semua dibayar oleh negara. Mereka naik santai, proyek-proyek masuk di tangannya. Bagaimana dengan rakyat kecil tertindas, teraniaya oleh karena mereka? Saya keras ngomong ini. Saya mewakili, bukan mewakili. Orang Timur pasti keras, orang Batak pasti keras. Inilah orang Timur. Yang berikut, saya tidak mau, Pak Adian. Dan yang berikut, saya terjun langsung turun cek di manakah pemilu curang. Inbox saya karena saya sudah jadi konten kreator Telegram, jadi banyak banget yang masuk di sini, Bang. Maka itu pemilu curang ini tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa. Jangan karena hasil mau menang mau apapun itu urusan terakhir. Bagi kami keadilan dan kebenaran itu yang perlu kita tindak lanjuti. Bukan masalah lain. Saya senang dengan Bang Adina Putupulu. Saya juga ingin jadi aktivis demokrasi 2024 karena ada abang yang aktivis 98. Saya mau turun terjun begini, saya banyak nonton videonya hampir tiap saat. Keren, kawan saya memang. Jadi fans. Jadi maksud saya begini, memang nanti teman-teman mohon maaf kalau saya banyak ngomong. Pak Adian, sudahlah DPR ambil ketegasan aja, jangan takut-takut. Sudah kalau salah lanjutkan saja. Kami rakyat ada bersama dengan bapak-bapak kok. Lawan saja. Kalau tidak, negeri ini rusak oleh karena mereka-mereka yang duduk di atas. Bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek, rakyat sementara menderita. Gara-gara hak angket, mereka punya kepentingan karena IKN dan sebagainya. Kita tidak bisa biarkan. Teman-teman aktivis, bangkit. Jangan takut. Itu saja. Maaf Bang, saya agak keras. Terakhir adalah audit forensik Sirekap. Sirekap itu bermasalah. Masa lembaga negara sekelas Indonesia ini kok aplikasi bermasalah bagaimana? Perusahaan kecil saja punya aplikasi yang terjamin bagus. Masa negara lembaga ini berarti ketua KPU dan jajarannya tidak benar dalam kinerjanya. Maka itu wajib hukumnya diturunkan.
Sekian dan terima kasih. Punten izin Pak Inspektur. Ini untuk media tolong jangan dipotong-potong ya. Terima kasih. Dicek aja di Media lanjut ya. Apa ya? Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. YouTube-nya di sana. Yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, kawan, Mas Arya, Pak Adian, kawan-kawan yang lainnya. Lupa. Masinton. Gara-gara Masinton namanya lihat saya kemarin itu, jadi lupa tuh toh. Saya ada beberapa hal. Saya kira yang pertama, tema kita ke sini kan tentunya kawan-kawan datang ke sini kan akan memberikan dukungan, kawan-kawan DPR akan menggunakan haknya. Salah satu haknya itu kan tentunya hak angket. Itu satu di antara hak. Dan hak ini tentunya dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga oleh undang-undang kita, baik undang-undang MD3 maupun undang-undang yang lainnya. Saya ada dua persoalan. Saya kira kenapa carut-marut hal ini terjadi, kenapa apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, adik-adik tadi semua terjadi. Memang pokok persoalannya ada tadi disebut di satu orang, di satu keluarga. Betul. Ya, ini rusaknya di satu orang, ya kan, di satu keluarga. Dan ini sesungguhnya karena tidak mau Logowo meninggalkan kekuasaan sebagaimana termnya demokrasi. Jadi kalau kita bicara ini sesungguhnya adalah kelanjutan ingin berkuasa sepanjang zaman. Jadi kita tidak hanya bisa melihat pemilu ini saja. Ini kan ada gagasan mau 3 periode. Kita bersyukur, saya kira 3 periode ini akan jalan kalau tidak Ibu Mega pasang badan. Ya. Ini adalah fakta yang tidak mungkin bisa dimungkiri oleh siapapun. Aneh pada waktu itu Ibu Mega mundur selangkah, 3 periode udah jalan. Komposisi DPR kan sudah kita ketahui. Bersyukur gagal 3 periode, tidak menyerah sampai di situ saja. Dengan isu memperpanjang masa jabatan, sama-sama kita ketahui juga itu. Dan itu pun gagal. Ya, gagal memperpanjang masa jabatan, kotak-katik dengan menggunakan orang satu kampung saya nggak tahu jelas itu Kodori, ingin mencoba memasangkan Prabowo Jokowi. Ya, itu pun gagal. Ya, dengan gagal yang seperti itu, cari jalan bagaimana, ya itulah yang kita dapatkan putusan MK. Saya kira ini menjadi persoalan konstitusi dan ini menjadi cacat sepanjang ada Republik Indonesia. Kita kan sama-sama anggota Dewan, Mas Masinton. Tidak ada satu ayat pun, satu pasal pun, satu kata pun di konstitusi kita itu memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Tidak ada satu kata pun. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan rasa baru, itu adalah norma yang seharusnya Mahkamah Konstitusi memang kalau memang dia tidak setuju, cukup dia menyatakan pasal itu adalah bertentangan dengan konstitusi, dikembalikan lagi kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan dalam bentuk norma. Dan itu amanat juga Undang-Undang P3. Kita mengenal namanya kumulatif terbuka. Keputusan membentuk undang-undang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sayang memang beberapa pakar konstitusi dan orang yang ada di Mahkamah Konstitusi menyatakan seolah-olah itu legal. Menurut saya tidak legal. Itu dari segi tata kewenangan yang ada. Dari segi keputusan, kita lupa. MK itu ada 4 keputusan, tidak hanya perkara 90. Ada perkara yang gugatan PSI, ada gugatan yang lain. Semuanya ditolak. Sekonyong-konyong perkara 90 di ujung, sang paman ikut terlibat seperti itu. Ini kan harus ada mal ini, dan itulah yang keputusan yang diduga dibuat oleh MK. Tapi sayangnya MK tidak membuka itu semua seperti itu. Ya. Perkara 90 itu menurut saya non acceptable, dia tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Dari konstruksi kalah sesungguhnya yang menginginkan Gibran itu masuk, karena hanya 3 orang
yang menyatakan syarat itu adalah pernah menjabat bupati atau wali kota atau sedang menjabat. Hanya 3 orang hakim. 6 hakimnya tidak setuju. Seperti itu. Nah, itu terjadi, tapi dengan serta-merta KPU, kan sudah diajukan juga gugatan oleh kawan-kawan, KPU dalam batas waktu tanggal 18 sampai tanggal 25, PKPU-nya belum dirubah, dia terima lagi pendaftaran yang namanya Prabowo Gibran. Ini udah cacat bawaan. Jadi menurut saya, kita bukan persoalan menang kalah, Mas Brahmi. Ini yang harus diangket. Tidak mungkin kita menyerahkan, sekarang ini manis mulutnya. Ya kalau 03 keberatan atas keputusan yang dibuat oleh KPU, 01 kan gunakan jalur-jalur yang sudah tersedia, gugat di MK, lapor ke Bawaslu. Kita udah sama-sama tahu semua seperti itu. Kami melapor ke Bawaslu, Pak Masinton. Bawaslu itu kan mitranya Komisi 2 ya. Sampai akhirnya pimpinan ini KPU itu diperingatkan keras berkali-kali. Terakhir pendaftaran ya untuk yang Prabowo Gibran dianggap melanggar prosedural, diperingatkan, sayangnya tidak dipecat, peringatan terakhir juga. Itu yang satu sisi dalam proses adalah pendaftaran. Yang kedua, saya kira skenario ini kita banyak tertipu, ya kan? Kawan-kawan Masinton, Arya Bima juga tertipu lama, ya kan? Saya ada hal yang tidak mungkin saya ungkapkan di sini. Almarhum Taufik Kemas itu sudah menyampaikan saya 2012 di gedung itu. Tapi nggak mungkin saya sampaikan di sini. Jadi menurut saya ada skenario yang cukup, yang kita sama-sama tidak tahu, yang mungkin juga kawan-kawan DPR lainnya, pada waktu menunda pemilihan kepala daerah, pilkada, kita tidak ngebayang. Kita berasumsi sekalinya dulu hanya terfokus pada saudara Anies, Rashid Baswedan. Wah, kalau Anies ini nanti terpilih, ternyata ada skenario yang lebih besar. Apa skenario lebih besar? Itu adalah untuk mengangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota. Saya baru pulang dari Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Saya bingung. Kok suara 01, 03 sedikit sekali? Padahal kita tahu itu. Sumatera Selatan itu bagian basisnya PDIP juga. Ya kan? Sebagian basisnya P3. Kok 02 begitu besar? Setelah saya cek ke kawan-kawan, rupanya ada pengkondisian. Bagaimana PJ Gubernur dikumpulkan, PJ Gubernur mengumpulkan PJ Bupati mengumpulkan kepala dinas mengumpulkan camat dan semuanya. Perintah adalah untuk memenangkan yang namanya 02 seperti itu. Ini menunjukkan terstruktur, sistematik dan masif. Nggak usah jauh-jauh kita ke Sumatera Selatan, di Bogor, dapilnya Bang Adian kan? Iya Bang. Di Bogor. Tapi saya alhamdulillah saya lihat masuk lagi ya Bang Adian. Masih ada rezeki kan, ya kan, untuk masih ada warna kita nanti itu. Ya. Di Bogor dicek di beberapa desa yang tidak masuk akal sehat kita 01, 030 di beberapa desa di kecamatan pilpres yang tidak mungkin. Kalau di kampung beliau mungkin nggak ada saksi. Di Bogor itu ada saksi 01, pasti ada 03 karena ada sebagian daerah binaannya Bang Adian. Nah mungkin Bang Adian dengan egonya hanya untuk mementingkan pileg. Kan bukan karakternya Bang Adian, bukan karakternya Bang Masinton, tapi faktanya kosong. Ini artinya, ya kan, ini ada yang terstruktur, sistematik dan masif itu yang dilakukan. Tidak cukup di situ, ya kan, menggunakan dana bansos demikian rupa yang termin waktunya sudah habis diperpanjang. Kepala daerah banyak sekali yang masuk penjara gara-gara menggunakan bansos menjelang pilkada. Yang itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum sekarang. Oleh karena itu menurut saya menjadi urgen betul angket itu dilakukan. Jadi kalau orang mengatakan angket itu tidak penting, ada salurannya MK, ada, itu persoalan lain. Itu adalah persoalan elektoral. Itu silakanlah 01, 03. Persoalan kita, hak kita yang sekarang diambil adalah kecurangan, melakukan abuse of power dan lain sebagainya. Itu adalah ranahnya DPR. Oleh karena itu Bang Arya Bima, saya rindu sesungguhnya kawan-kawan PDIP sebagaimana 2009 yang lalu. Ya. Kita sering partner, kita walk out terus-menerus. Naik BBM kita walk out. Buku merah itu masih saya pegang, itu menjadi buku pelajaran saya, berguna itu. Buku merah
Itu. Oleh karena itu saya kira memang jalannya PDIP ini mungkin menurut saya memang jalannya harus menjadi oposisi sejati seperti itu. Oleh karena itu kita dorong betul dan angket Senturi bisa berhasil. Ada kerjasama kita antara kita di dalam dan di luar. Oleh karena itu pada waktu ini saya ada di luar, ya kan. Oleh karena mari kita dorong untuk angket Senturi kan berhasil kita pada waktu itu. Cuman kita gagal untuk menyatakan hak penyata pendapat saja. Ya kan? Senturi berhasil. Kenapa? Ada kerjasama kita buka pintu DPR untuk kawan-kawan masuk. Oleh karena itu hari ini, sore ini, saya kira PDIP, Partai Fraksi Perjuangan telah menjadi prime movernya membuka menerima kita. Untuk itu saya berharap betul P3 partai saya yang lama, ya kan? Jangan mau enak-enak saja. Nanti kita mau ke P3 juga. Untuk segera juga memberikan dukungan enteng. Masalah nanti gagal di jalan nggak jadi masalah. Yang penting angket ini menurut saya jalan dulu. Cukup 25 orang kalau nggak salah, kecuali udah berubah dengan 2 fraksi. Sebenarnya cukup dengan PDIP saja, dengan PKS saja sudah cukup. Nanti jalannya apakah mentok atau enggak itu urusan kedua. Ya kan? Urusan kedua apakah akan dihadang, apakah akan dilobi, itu urusan kedua. Yang penting angket itu disahkan dulu di paripurna sebelum masa reses. Mantap. Ya, sebentar lagi kan masa reses. Saya kira saya rindu betul bahwa Arya Bima teriak-teriak yang kayak dulu lagi, Rike Dia Pitaloka teriak-teriak seperti itu. Nah, sayangnya kan kawan saya ini mengapa apa mungkin mudah-mudahan ada Tuhan gerakannya balik lagi Masinton. Ini belum selesai ini. Saya kira itu saja. Saya doakan fraksi PDIP memimpin gerakan ini. Terima kasih. Bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri waktu lagi dari saya ke depan. Silakan Pak. Ya, gantian dulu. Mutar tadi, mutar gini Pak. Tapi jangan dilompat-lompat Pak. Silakan. Ya. Ya. Semua. Ya, terima kasih Pak Arya Bima. Kesempatan juga. Ini terima kasih kepada. Sebentar Pak. Jawab Pak. Tenang aja Pak. Dapat semua. Oke. Ya, sebetulnya bicara Presiden Jokowi memang sudah sangat layak dimakzulkan. Banyak pelanggaran konstitusi. Tapi isu utama kita sebetulnya meskipun begitu banyak delik ya, apakah itu dari sisi pidana berat, pelanggaran etika, atau malah pelanggaran administratif, kami usul fokus saja di 1-2 delik kaitannya dengan pemilu curang, yaitu putusan MK nomor 90, waktu itu Bang Masinton Desember 2023 sudah pernah menyuarakan, ini saya kira akan didukung oleh partai-partai lain. Kemudian kaitannya dengan masalah pelanggaran di KPU, lalu sikap Presiden, misalnya ini ada berapa saya catat, tentang bagaimana Gibran itu ditetapkan KPU, tapi itu sekaligus melanggar undang-undang dan peraturan KPU itu sendiri. Kemudian Presiden memanggil kepala-kepala desa. Presiden memerintahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga untuk apa? Semuanya ini untuk mendukung paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Kemudian juga yang sangat nyata, dan ini melanggar pasal 23 tentang penetapan APBN, yaitu dana bansos sekitar 50 triliun, ya. Yang sebetulnya bansos itu sendiri kan harusnya berakhir, tapi ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam rapat kabinet tanpa melibatkan DPR. Ini kan melanggar pasal 23. Dan banyak lagi sebenarnya nanti bisa kami susulkan, tapi yang penting adalah bahwa kami dari Petisi 100 dan GPKR itu mengharapkan agar PDIP berada di depan untuk mewujudkan terjadinya hak angket tentang pemilu curang yang itemsnya nanti antara lain itu bisa dikaitkan dengan pencawapresan Gibran dan berbagai hal termasuk kebijakan-kebijakan Presiden. Juga banyak dukungan data sebetulnya yang bisa akan kita serahkan. Nah, memang isunya kita paham. Ini kaitannya dengan bahwa Presiden sendiri menghalalkan segala cara. Partai-partai itu disandra. Nah, saya kira ini bisa
disiasatilah bagaimana caranya supaya penyanderaan ini akhirnya bisa kita kalahkan. Rakyat akan mendukung. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saya masuk ke substansi saja. Intinya bahwa kita hadir di sini untuk mendukung hak angket. Karena bapak-bapak di DPR ini kan punya fungsi pengawasan yang notabene bisa menyelidiki dan menggunakan hak angket untuk itu. Ada 3 hal pokok bahwa pertama, di dalam pelaksanaan pemilu ini, kenapa kita dorong untuk hal angket? Karena presiden terlibat dan itu pertama melanggar undang-undang. Karena dia bersumpah berjanji jujur adil, itu ternyata tidak. Dia memihak ke 02, itu poin pertama bahwa presiden melanggar undang-undang. Ya, itu pertama. Kedua, pelanggaran presiden yang kedua adalah presiden sebagaimana disampaikan oleh Pak Marwan Batubara bahwa dia mengambil keputusan itu. Kita tahu bahwa struktur pemerintahan Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, peraturan pemerintah, baru presiden. Tapi dia melanggar undang-undang, dia mengindahkan undang-undang kan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ternyata dia cuma buat peraturan untuk dia menjalankan bansos. Dan bansos ini kan 400 triliun lebih itu kan digunakan untuk kepentingan 02. Dan kami minta supaya hak angket ini berjalan untuk menyelidiki ini. Ketiga adalah presiden juga melanggar undang-undang tentang KKN. Artinya dia juga sendiri menyatakan bahwa keluarganya tidak terlibat di dalam pemerintahan, politik. Bahkan anak saya baru 2 tahun wakil wali kota. Karena apakah logis bisa jadi? Itu di video di mana-mana ada itu. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran 3 hal pokok itu. Tapi selain presiden, kami juga meminta kepada fraksi PDIP, Pak Arya Bima, Pak Masinton, Pak Adian mewakili fraksi PDIP, kalau bisa juga menyelidiki tentang seluruh kinerja KPU dan Bawaslu yang selama ini juga kaitannya dengan kinerja mereka untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Itu poin-poin yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak. Silakan Pak. Yang pertama adalah bahwa hak angket itu bukan hanya untuk melakukan penyelidikan presiden, tapi bisa masuk ke penyelidikan KPU dan Bawaslu. Karena menurut Undang-Undang MD 3 pasal 79 ayat 3 tidak salah, itu penyelidikannya itu menyangkut pelaksanaan undang-undang dan garis miring atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Berarti ada pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang itu termasuk undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu berarti organ-organ penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu. Jadi ini di publik tersebar isu hanya bisa untuk presiden, tidak bisa masuk ke penyelidikan KPU dan Bawaslu. Tapi kalau melihat definisi hak angket untuk undang-undang, itu bisa. Jadi ini penting pemahaman dulu bahwa hak angket itu bisa menyelidiki presiden sebagai objek maupun tidak bisa MK itu kepada aspek angka-angka gitu, dia punya pemeriksaan yang sempit gitu. Bagaimana mau bisa sampai kepada terstruktur sistematis masih di angket lah gitu, pilihannya. Satu itu Pak. Kemudian yang kedua, sekarang konteks KPU Bawaslu-nya gitu, mengenai kenapa harus hak angket. Satu, KPU ini telah melakukan pelanggaran menerima pendaftaran, tadi sudah banyak disinggung. Menerima pendaftaran yang belum ada perubahan PKPU. Saya kira itu harus
etika yang sudah dihukumkan oleh DKPP. Jadi nggak bisa masuk aspek etik dan moral. Saya kira ini objek penyelidikan. Satu itu. Yang kedua, ditemukannya data 54 juta DPT. Itu kan yang misterius lah, kita sebut misterius. Gitu kan, yang tidak terklarifikasi. Dia hanya menyebut 1.200.000, dan itu sudah diperbaiki dan sebagainya tanpa ada pembuktian. Dan ternyata 54 juta masih ada. Satu itu. Kemudian hasil dari pemilu itu kan antara Pileg dan Pilpres itu ahli pakar IT ya menemukan bahwa ada selisih dari sekitar 740.000 TPS itu selisih 49,6 juta. Gitu. Selisihnya antara mereka yang memilih di Pileg dan Pilpres, jomplang gitu. Dan di situ ada pergeseran penggelembungan ke 02 yang sangat signifikan. Termasuk 01 dikurangi, 03 dikurangi, tapi menggelembung di 02. Itu yang kedua Pak, maksud saya itu. Yang ketiga adalah si rekap itu tidak tervalidasi. Jadi bagaimana satu mesin tidak bisa divalidasi, gitu ya? Itu akan menimbulkan angka-angka yang sembarangan bisa dimasukkan. Itu kalau itu tidak tervalidasi. Kemudian juga si rekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001 tentang keamanan informasi. Jadi bagaimana satu mesin juga tadi sistem yang tidak terjamin keamanan informasi berdasarkan standar ISO. Gitu, ini luar biasa ini. Ini harus masuk ke ruang penyelidikan. Gitu menurut saya. Yang keempat, ini kan hulu, tengah, hilir. Kalau ada sekarang program hilirisasi, hulunya ITB, tengahnya itu KPU, sedangkan hilirnya itu Alibaba Cloud. Ya, Alibaba Cloud. Gitu kan, Alibaba yang di Singapura, Perancis ataupun di Cina. Gitu kan. Bagaimana gitu kan satu proses negara kita terhianati lah oleh kemungkinan masuk ke ruang luar negeri yang undang-undang PDP perlindungan data pribadi nggak boleh itu. Masa data warga negara kita bisa diambil dan nanti ujungnya nanti ada pengolahan gitu yang dicurigai. Itulah kenapa diselidiki. Jadi kalau menurut saya di sini sangat strategis dan signifikan sekali kalau kita masuk ke ruang penyelidikan itu mengenai Sirekap. Dan Sirekap ini kan sudah banyak fakta-fakta, termasuk teman-teman kami di Bandung ya, itu di ITB itu kan sudah melaporkan ke KIP untuk provinsi gitu kan, karena ada ketertutupan informasi. ITB itu yang disebut tadi hulu, dia yang menciptakan model Sirekap tidak bisa memberi informasi ketika ditanyakan. Itu melanggar informasi publik. Itu sudah diadukan juga Pak di sana. Itu yang keempat. Yang terakhir, kan Sirekap itu tiba-tiba hilang. Wah itu melanggar itu. Masa suatu informasi publik hilang? Pakar-pakar IT nggak bisa lagi mengecek data. Gitu. Wah ini luar biasa ini. Gitu ya. Oleh karena itu jadi objek penyelidikan menurut saya. Ya, itu. Nah kesimpulannya KPU Bawaslu itu melanggar 5 undang-undang, Pak. 1 Undang-Undang ITE jelas, ya, pasal 32 dan 4 masih publik, melanggar Undang-Undang ITE. 2 melanggar KIP, keterbukaan informasi publik, undang-undang itu dilanggar itu. Yang ketiga itu melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Pasal 14 dan 15 itu soal kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Saya kira banyak bohongnya KPU itu udah terbukti. Katanya begini, nggak taunya begitu. Dan itu
telah menimbulkan kegaduhan. Kira-kira kena undang-undang pidana, peraturan pidana, undang-undang 146. Gitu. Kemudian juga melanggar undang-undang KKN, yaitu soal penerimaan Gibran. Saya kira itu adalah bagian dari nanti KPU menjadi penyerta denaming pasal 55, 56 KUHP itu menjadi penyerta dari kejahatan nepotisme. Kan, jadi itu menurut saya ada terjadi 5 pelanggaran undang-undang atas 5 perilaku curangnya KPU yang ujung-ujungnya adalah tentu saja presiden yang kejahatannya terstruktur, sistematis dan masif. Ya, saya kira itu, Pak. Silakan, Pak, singkat-singkat. Pertanyaan terwakili. Cukup. Cukup, cuman saya minta sirekap aja. Sirekap. Ya. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan saja. Saya pada dasarnya saya sudah sepakat dengan bapak-bapak sebelumnya bahwa prinsipnya kami akan mendukung bahwa benar-benar DPR melakukan hak angket untuk menindaklanjuti dan memberikan klarifikasi dari Jokowi, ya, Pak Jokowi. Dan kedua adalah dilakukannya audit forensik terhadap IT dari KPU dan Bawaslu, karena sudah nyata-nyata banyak terbukti oleh para ahli IT mereka melakukan suatu suatu kecurangan lah, atau suatu perilaku yang melanggar aturan-aturan yang seharusnya sesuai dengan aturan yang sudah baku. Yang ketiga adalah didiskualifikasinya untuk paslon nomor 2 karena sudah jelas melanggar etika dan konstitusi dan undang-undang. Karena semua itu sudah tidak berhak lagi dan tidak sah untuk ikut di dalam pilpres ataupun pilihan apapun juga untuk mereka. Barangkali itu dulu dari kami. Untuk pelanggaran mengenai audit forensik itu kan sudah ada tadi data-data tentang DPT yang misterius. Kemudian adanya juga server yang ada di luar negeri, yang di Singapura, Prancis, dan di Taobao RRC. Dan itu kan sudah jelas melanggar undang-undang, karena seharusnya berada di negeri kita sendiri dan diawasi oleh bangsa kita sendiri. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Bimo, teman-teman sekalian yang saya hormati. Poin saya yang pertama adalah hak angket itu adalah excellent door bagi parlemen untuk memulihkan martabat bangsa dan kedaulatan politik rakyat. Kenapa? Karena 9 tahun kita tersiksa sebagai sebuah bangsa yang tidak memiliki kehormatan, sebuah bangsa yang tidak memiliki wibawa. Karena itu saya kira selama ini kita diam itu bukan berarti bahwa kita setuju, tapi kita ingin memahami proses secara benar. Nah, menurut saya bahwa hak angket ini adalah salah satu daripada pintu penyelesaian masalah bangsa. Oleh karena itu PDIP selaku partai terbesar dan partai yang dimiliki oleh seorang pendiri bangsa, sudah saatnya Anda semua itu mewarisi semangat Soekarno untuk memulihkan martabat bangsa, memulihkan hak-hak politik rakyat, hak-hak rakyat. Nah, oleh karena itu lakukan hak ini agar itu menjawab kembali rasa kesebangsaan seluruh warga negara Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, menurut saya bahwa ujung daripada excellent door ini adalah pertanggungjawaban politik seorang presiden, pemakzulan. Karena kita tidak ingin bangsa ini dinodai oleh kehendak-kehendak primordial, kehendak-kehendak pribadi, dinasti. Karena para pendiri bangsa itu adalah orang-orang yang punya wibawa, punya kehormatan, punya integriti, dan mereka para idolo. Mereka mengorbankan harga diri mereka untuk sebuah bangsa. Dia tahu mereka mati tanpa rumah, mati tanpa kekayaan. Hari ini mereka mempertahankan dinasti untuk kekayaan politik. Nah, oleh karena itulah teman saya Adian, Anda tahu kita sama berdiskusi, ada Mas Masinton, kawan saya,
kita sama-sama pada saat senturi kita sama-sama bergerak. Nah karena itulah maka Mas Bimo, ini adalah mandat bagi Anda. Selamatkan rakyat Indonesia oleh hak yang Anda pilih. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan Pak Arya yang saya hormati, Pak Adian dan Pak Masinton. Saya senang berjumpa pada sore hari ini dan saya ingin pertama menyampaikan selamat kepada PDIP yang menurut informasi tadi malam saya peroleh dari Doli Kurnia Tanjung bahwa PDIP masih memenangkan 3 kursi, jadi di atas dari Golkar. Jadi tepuk tangan tuh. Ini informasi tadi malam waktu buka puasa di tempatnya Pak JK. Yang kedua, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di sebelah sana. Dan mereka meyakini tidak akan terjadi yang namanya angket. Pertama ada sandera politik. Mereka tanya pada saya, siapa yang tidak mau kalau ditawarkan untuk kabinet? Ada yang beroposisi 9 tahun tambah 3 bulan, ditawarkan menjadi menteri, terima. Dan itu kemudian menyanjung-nyanjung, memuji-muji dan lain sebagainya. Itu contoh yang disampaikan dari sebelah sana. Itu sandera politik. Kedua, sandera hukum. Kita tahu ini di mana-mana tidak ada yang bersih. Nah, Pak Jokowi itu memanfaatkan untuk memaksa orang itu supaya jangan melakukan sesuatu. Tapi ada yang ketiga, sandera uang. Itu sudah bertebaran di media sosial 10 miliar. Siapa yang tidak mau katanya? Ada yang tidak terpilih, ada yang terpilih tapi habis uangnya. Dia mau ambil uang itu. Tapi saya ingin mengatakan, menerima suap itu tempatnya di neraka itu semuanya. Dan itu harus dihindari, apalagi PDIP sebagai partai pejuang. Yang kedua, saya ingin sampaikan, saya ini penulis buku Jokowi Satrio Piningit. Paling tersiksa di mana-mana saya pergi, kau ikut berdosa katanya dengan keadaan sekarang ini. Tapi dalam buku itu adalah hasil penelitian saya waktu saya mengambil penelitian di Solo, dan orang-orang kecil itu merindukan adanya orang yang tampil membawa kemakmuran mereka, kesejahteraan mereka. Ternyata apa yang Pak Jokowi tampilkan dengan kesadaran itu omong kosong besar. Jadi saya sampaikan teman-teman yang suka ngeritik saya sudah tobat. Tobat selama-lamanya. Kemudian, saudara-saudara, ini masalah yang harus diwaspadai, penjagalan angket. Dan kita di luar ini berharap adanya angket untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau bapak-bapak tidak melakukan angket, maka ini akan terulang 5 tahun yang akan datang. Mereka yang berkuasa sekarang akan menggunakan resourcesnya, menggunakan aparat, menggunakan segalanya untuk memenangkan pemilu dengan mencederai demokrasi. Jadi ini penting sekali. Kedua, November barangkali akan ada pilkada. Mereka juga akan menggunakan itu. Nah, PDIP dianggap sudah di luar, semua akan hopeless. Tidak bisa memenangkan pertarungan. Jadi menurut saya inilah momentum yang sangat penting PDIP untuk mengambil peran. Anda akan didukung oleh rakyat. Anda di luar saja, karena lebih berharga Anda di luar daripada Anda bagian dari komplotan yang merugikan rakyat. Jadi itu barangkali Pak Masinton tidak usah ragu, nanti kita sama-sama Pak untuk berjuang di luar untuk membawa perubahan yang lebih baik. Jadi menurut saya inilah kuncinya PDIP. Tadi malam saya ketemu dengan Pak Mahfud, dia bilang Ibu Mega itu setuju katanya, tapi radanya kelihatannya orang lain yang mengambil peran. Nah, saya berharap teman-teman di DPR itu mengambil peran untuk meyakinkan Ibu Mega bahwa inilah saatnya kita menyelamatkan negeri ini dari dinasti politik yang merusak negeri ini. Terima kasih. Lanjutnya, ya kan Mas? Ya. Sama? Lanjut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Andrian, Bang Arya Bima, Bang Masinton. Bapak-bapak ini tidak diragukan lagi integritasnya. Yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, ya Pak Bang Ahmad Yani, kita udah lama berteman gitu loh. Hak angket ini adalah hak bapak-bapak. Kami sebagai rakyat, saya terus terang mewakili 440 kabupaten kota CDOB, calon daerah otonomi baru.
yang ingin saya sampaikan di forum yang terhormat ini adalah biang kerok yang paling pokok adalah Jokowi, Pak Jokowi. Ya, kenapa KPU tidak bisa berkutik karena Jokowi? Tapi Jokowi pintar. Kita berharap di hak angket itu karena KPU adalah pengkhianat negara. KPU pengkhianat negara. Pengkhianat negara itu harus dihukum mati. Kenapa demikian? Ada apa dengan server KPU dikonekkan dengan server Alibaba? Itu pengkhianat negara, melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, bapak-bapak ahli hukumnya pidana. Presiden melanggar hukum, melanggar undang-undang, pidana. Kenapa DPR diam? Ya, Anda semua adalah wakil rakyat, Pak. Bapak bertanggung jawab. Kalau tidak Anda menggulingkan hak angket, enak sekali mereka itu, Pak. Tidak, hak angket itu hak dewan. Jadi kita sangat berharap kepada fraksi PDIP. Ya, mohon maaf, fraksi PDIP ini harapan masyarakat banyak, Pak. Terus terang aja, saya banyak berdiskusi dengan petinggi-petinggi PDIP, ya termasuk orang-orangnya Ibu Mega itu. Ya, ada yang tidak tahu diri. Udah tujuh karpet merah dikasih, tetapi dia mengkhianati. Yaitu Pak Andrian, Bang Arya Bimo, Bang itu, udah tahu lah itu. Tapi sekali lagi, harapan kami, fraksi PDIP harus melaporkan Ketua KPU, Ketua Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri. Kenapa? Karena KPU, Bawaslu adalah pengkhianat negara. Pengkhianat negara harus segera ditangkap sebelum dia mengumumkan presiden, calon presiden dan itu. Itu harapan kami kepada DPR. Dan yang lagi viral ini, mohon maaf nih, kalau saya tidak ini mudah-mudahan aja itulah. Kalau ada hak angket panggil presiden, tanyain aja. Lu punya ijazah ada, bawa ijazah lu. Ijazah lu itu benar apa tidak? Satu aja poin itu aja. Tidak perlu macam-macam. Dia akan kelewat, akan keblinger. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup? Masih dua lagi. Oh, masih. Ya, Bang duluan. Ayo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kawan-kawan yang sedang berjuang. Mungkin suara ibu-ibu kurang diperdengarkan di Republik ini, saya nggak paham karena sungguh sulit tadi untuk masuk ke sini. Tapi ya semua dalam perjuangan ini saya yakin Tuhan tidak tinggal diam. Wajar kalau saya pun suaranya agak parau, sudah terbanyak menghirup udara bakar ban, karena kita hampir sering-sering demo. Ada Bung ini, ada Bung Yong. Kalau yang mengenal saya berarti sering hadir di lapangan dan sama-sama demo. Terima kasih adik-adik mahasiswa juga. Saya pernah mahasiswa seperti Anda. Jangan pernah lelah berjuang. Ciptakan pribadi kita yang benar-benar punya integritas diri. Karena sampai usia tua pun Anda akan seperti saya. Usia sekarang saya 56 tahun, saya jebolan PMK RI. Jadi dari dulu saya sudah menjadi aktivis. Sampai saat ini pun saya peduli orang rakyat kecil dalam lewat pekerjaan dan pelayanan. Mungkin kita seperti ini tidak akan diperhitungkan negara dan tidak akan diperhatikan. Tetapi Tuhan memperhatikan. Berjuang saja, berbuat baik saja, pasti akan menggarami. Karena garam hanya nilai setitik, dia akan memberikan rasa buat sayur. Tanpa garam semua hampa. Itu lakukan buat diri kita. Kehidupan ini akan menjadi sukacita. Itulah makanya kami berjuang. Bung Adian, itu sebabnya kita berjuang, Bung. Kita dalam satu wadah yang sama sebenarnya. Sedih, sebenarnya ingin menangis. Bung sampaikan berjuang. Berjuang dan berjuang sapa masyarakat. Kita menyapa dari door to door. Untuk apa ada pemilu seperti ini, Bung? Kalau seperti ini kenyataannya, biarlah para petinggi-petinggi itu, kami tunduk kok rakyat ini dipimpin, nggak apa-apa. Nggak perlu kita lakukan pemilu lagi. Kalau harus seperti ini nyatanya. Untuk apa? Habis uang negara. Di sana ada uang janda miskin. Ada uang janda miskin. Yang dia juga membayar pajak dari kekurangannya dia melakukan itu. Adakah kita memperhatikan ini? Bang,
Bung Adian, kalian yang di Dewan menciptakan ada, nggak apa-apa bang, sampaikan bang sama kawan-kawan kita bang, sampaikan bang sama kawan-kawan kita, Pak Bimo sama Pak Masinton, ya orang-orang yang sering kami lihat ini di televisi bang. Tapi ini harus saya sampaikan sama abang, ya bang, karena ada mungkin kontak batin dalam perjuangan bang. Nah, kita tahu peristiwa kuda tuli bang, untuk demokrasi tegak di Republik. Sudah berdarah-darah PDIP. Apakah kita tinggal diam? Saya bukan orang PDIP, tapi saya pencinta Bung Karno. Saking saya cintanya, waktu masih PDI, bapakku orang Golkar, tapi saya mengambil PDI. Itu kenapa? Saya cinta dengan Bung Karno. Saya melihat benar-benar dia tulus, saking cintanya. Mungkin kalau di masa dia hidup, saya salah satu yang ikut Bung Karno terus menjadi istri keberapa. Karena memang Bung Karno dikagumi oleh perempuan bukan karena apa? Karena karismanya. Ini yang kita lihat, karismanya. Ciptakan karisma itu bang sama kalian semua para dewan yang terhormat. Saya yakin arwahnya ada hadir di sini. Saat ini itu beliau. Bukan hanya sekedar foto itu. Saat ini negara kita yang dia rebut lagi dicabik-cabik oleh orang-orang tertentu. Kami nggak perlu memaparkan segala sesuatu lagi. Dunia kita ini dunia IT. Semua terdeteksi kok bang. Saya juga udah dideteksi, saya yakin kayak Bung ini saya juga sudah ada pada BIN. Nggak masalah. Ditembak sekalipun saya siap. Saya siap. Demi apa? Jangan kita ciptakan sejarah buruk untuk yang di belakang kita. Untuk apa kita hidup pendahulu? Kalau akhirnya yang terbelakang yang mengikutkan akan mengikuti jejak buruk kehidupan kita. Perlu bang, Pak Bimo, Bang Washington. Nanti kalau saya bilang bang saya ini orang Batak, sebenarnya nggak enak kalau saya bilang bang juga. Suamiku Malau, itu temannya abang juga. Tapi nggak enak kalau saya paparkan, nanti kita di belakang sana bisa bicara ya bang. Nah, ini yang kita mau sebenarnya. Perjuangan ini jangan setengah-setengah. Dari hulu ke hilir ini semuanya ada rangkaiannya. Dan yang bertanggung jawab untuk Republik ini adalah Presiden. Dan hukum tidak memandang tebang-tebang pilih. Siapapun itu, ada acuannya. Hukum itu barometer. Bukan tidak ada acuannya. Ada acuannya. Siapa yang menabrak-nabrak hukum? Ada sanksinya. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Berani. Beranikah kita untuk menegakkan keadilan? Hanya itu kuncinya. Nggak usah kita terlalu banyak wacana deh. Beranikah kita menegakkan keadilan itu? Itu yang saya inginkan. Sudah nyata-nyata. Sudah jelas nyata. Kebobrokan itu terjadi oleh pimpinan tertinggi kita. Yang seharusnya dia ini menjadi pengayom kita. Yang seharusnya dia ini melindungi kita. Kok kita ini dibuat seperti kristal yang pecah? Dihancurkan kita ini bang. Bukan soal makan. Ini sekarang saya nggak butuh makan. Kenapa? Hati ini sakit. Pikiran kita nggak tenang. Asam lambung naik. Asam lambung naik. Kenapa? Pikiran kita ini. Anak-anak bertanya. Teman-teman bertanya. Bagaimana perjuangan ini? Semua orang gusar. Karena sehat. Berjalanlah sesuai tatanan yang ada. Berjalanlah sesuai koridor yang ada. Kok semua yang terjadi tabrak-tabrak? Tabrak-tabrak masuk. Tabrak masuk. Ini bang, kita harus jelas. Harus Pak Bimo, kasih Pak Bimo, nggak apa-apa. Sekali-sekali ini Pak. Iya Pak. Iya, intinya Pak, jangan takut menegakkan keadilan. Kawan-kawan sudah menceritakan, karena saya udah terakhir bang. Kalau saya ceritakan lagi, tinggal terakhir satu lagi. Kalau saya sampaikan lagi, nggak elok saya ini mengulangnya, nggak elok saya mengulang. Sudah dipaparkan. Intinya, punya nyali nggak kita untuk menegakkan keadilan itu? Itu saja. Itu. Saya yakin PDIP punya nyali, karena kuda tuli menjadi saksi buat sejarah bahwa demokrasi tegak di Republik Indonesia. Sekarang demokrasi mau dilengsarkan lagi, mau dicabik-cabik. Apakah kita tinggal diam? Tidak. Saya di belakang bang. Tidak. Saya di belakang ini bang, hanya pencinta saya nih. Sampai sakit cintanya saya bongkarnya soal pergi ke Blitar. Saya ditepuk di punggung, nggak bohong. Ditepuk. Ada perasaan, mungkin inilah titipan kali, saya nggak mengerti. Bukan aku orang supranatural, bukan. Tapi ada kecintaanku untuk Republik.
Kok begini jadinya? Sampai hitam saya bang, door to door ini kita, rakyat. Demi apa? Demi mendapat pemimpin. Kami nggak peduli siapapun yang menang. Tapi menanglah dengan kesatria. Menanglah dengan ajas jurdil. Jujur dan adil. Itu yang kami mau rakyat. Siapapun itu yang terpilih adalah pilihan Tuhan. Dan rakyat adalah suara Tuhan. Balance. Kita orang-orang baik semua akan ketemu sama orang baik. Ya. Tapi kalau ketemu orang brengsek seperti ini, pencitraan doang bang. Pergi dia ke Tanjung Balai, pergi dia ke Kalimantan. Istana ditinggalkan, kita demo sana dia takut. Kenapa dia takut? Itu ya Pak, sedikit Pak kalau agak heroik. Akhirnya jadi seperti kita berorasi lagi di sini, seperti saya jadi orator. Ya Pak, walaupun susah memang tadi untuk masuk ke sini, ternyata masuk rumah rakyat yang cukup luas ini sulit juga. Sulit juga. Walaupun sudah disuruh masuk. Bukan tidak bisa kita ngomong ke Bapak secara WA atau apa, tapi inilah berbeda, kita kumpul bareng. Disinilah kita suarakan kebenaran itu. Tidak ada di antara kita ini yang munafik. Munafik dirajam Tuhan, percaya deh. Jangan setelah kita dapatkan jabatan, selesai itu kita stroke dan pegang tongkat, bolak balik masuk rumah sakit. Untuk apa? Lihat terdahulu apa yang terjadi di Republik ini. Ajab itu datang. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kami yakin bahwa pejuang-pejuang ini, apa yang kami perjuangkan akan kami tuai untuk anak cucu kelak. Itu saja. Salam merdeka. Merdeka. Terakhir, silakan Pak. Baik. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arya, Bung Masinton, dan Bung Adian. Saya sebenarnya menambahkan saja dari Pak Marwan ataupun Pak Rizal Fadilah. Kalau saya sendiri adalah sahabat dari Rizal Ramli, karena saya angkatan 778 yang juga mensuplai untuk angkatan 98 waktu itu. Saya juga sama-sama di penjara dengan Rizal Ramli. Baik, itu sebagai perkenalan aja. Yang ingin saya tambahkan begini, PDI Perjuangan ini sudah sangat dikhianati dan sangat sakit, gitu, menurut saya. Sakitnya di sini. Jadi yang namanya pengkhianat, kalau udah berkhianat kepada ibundanya, pasti juga ke bangsa juga akan berkhianat. Itu harus jangan sampai negara kita ini dikhianati, dan itu akan menyebabkan masa depan anak cucu kita itu akan benar-benar terhancurkan. Itu sebagai tambahan. Dan yang kedua, untuk hak angket, kami dari GPKR ya akan terus melakukan aksi untuk mendukung dari luar. Ini kita adakan aksi sekarang, dan selanjutnya tidak akan berhenti di sini. Jadi kalau tadi permintaan perlu tekanan dari luar, kita akan sanggupi untuk itu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, untuk hak angket kan perlu penyelidikan. Kebetulan kami sudah mengumpulkan melalui forum perguruan tinggi berijazah asli, for asli. Itu kemarin ada 22 guru besar, ada ratusan doktor, dan juga ahli IT. Siap untuk membantu sebagai tenaga ahli untuk nanti diangket. Ya. Jadi jangan khawatir, tadi sudah diuraikan oleh Pak Rizal Fadilah tadi, ahli-ahli IT-nya juga bukan ahli ya, kaleng-kaleng, ya, bukan abal-abal. Ya. Oke, jadi itu saja. Dan saya berterima kasih fraksi PDI Perjuangan sudah menerima kami. Karena pada setahun yang lalu saya sudah menyurat untuk adanya pertemuan dengan Ibu Puan melalui surat kita dari petisi 100. Tapi waktu itu kita sudah melakukan penelitian di mana kejahatan, di mana pengkhianatan akan terjadi. Itu yang kami ingin sampaikan. Tapi sampai dengan bulan Juni belum ada jawaban. Tapi hari ini kita diterima oleh fraksi Perjuangan, PDI Perjuangan, dan kami petisi 100 siap untuk dipanggil lagi kalau seandainya DPR atau Bu Puan menerima kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Arya, izin tanya Pak, izin tanya boleh? Tanya satu. Saya mau tanya karena kebetulan kita di TikTok tuh semua pada gelisah ketika kita live diskusi, di mana ada yang mengatakan bahwa hak angket itu dapat menggugurkan keputusan KPU.
Itu perlu dijelaskan supaya kita juga tahu ketika berdiskusi dengan kakak di udara itu bisa menjelaskan. Karena banyak yang ragu bahwa hak angket itu tidak dapat menggugurkan keputusan KPU dan juga tidak bisa memakzulkan Jokowi. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, tentang substansi lebih dalam nanti perlu dibentuk tim kecilnya. Kami persilakan Bang Adian untuk memberikan satu kata aja. Ya. Kita bersyukur pada waktu kita mengulirkan angket Senturi tidak ada dukungan dari rakyat. Iya. Kita berjalan baru didukung oleh rakyat. Ini angket ini didukung rakyat dulu baru mau dibentuk. Mantap. Mantap sekarang. Mantap sekarang. Kami silakan. Pak Adian, cukup? Saya terakhir. Pak Masinton, ada yang direspon? Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Bima, Pak Adian, dan bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu, senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Nah, tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman senior, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman mahasiswa, yang juga teman-teman pers yang hadir pada sore dan petang ini. Dan kami terima kasih atas kehadiran teman-teman yang menyampaikan aspirasinya. Nah, tentu ini bagian dari perjuangan demokrasi kita yang memang nggak boleh berhenti. Saya menyadari betul bahwa kita hari ini tuh kembali ke titik nol reformasi dan demokrasi. Ini yang bagi saya secara prinsipil ini sangat membahayakan, Mbak. Nah, tentu saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, meskipun ya kadang ya silakan sembari dimakan aja, Pak. Kita sembari diskusi ngobrol ini. Kita mengambil sikap yang sangat jelas dan tegas dalam konteks mengawal demokrasi. Bagaimana 3 periode, skenario 3 periode, penundaan pemilu, menciptakan calon boneka, itu sudah kita suarakan bukan pada saat pemilu ini aja. Itu artinya apa? Bahwa kita punya sikap tegas bagaimana mengawal mandat reformasi dan demokrasi ini. Dan kemudian bagi saya juga tentu kami sebagai anggota fraksi, ya, meskipun secara personal, secara pribadi sebagai anggota DPR RI, sikap dan suara saya sama dengan bapak-bapak. Nah, tentu kami secara organisasi kepartaian, kami memiliki mekanisme sendiri dalam organisasi, dan tentu sebagai anggota fraksi dan juga anggota DPR RI, saya berharap partai bisa menggunakan dan mengusulkan hak angket ini. Meskipun saya pernah menyuarakan ketika pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, ya tentu saya tidak perlu menyesal dengan itu. Kalau hak angket itu benar jalan pada saat itu, usulan yang saya sampaikan tentang hak angket jalan, mungkin situasi pemilu kita nggak akan seperti ini. Tapi itu adalah bagian dari upaya perjuangan yang harus kita suarakan dan harus kita lakukan. Nah, tentu ini kita, apa yang disampaikan teman-teman, ya sama, keresahannya sama. Ini kita lepas dari persoalan pemilu, ya. Ada hal yang mendasar yang dirusak dalam demokrasi kita, merusak sendi-sendi dasar kita. Bagaimana formalitas demokrasi itu dilaksanakan, prosedur demokrasi itu dilaksanakan dengan cara-cara palsu dan dengan cara-cara curang. Nah, tentu bagi kita tetap berjuang bersama-sama, ya, dan kami dan Pak Bima dan Bung Adian, tentu kami akan sampaikan suara-suara teman-teman, dan saya secara personal, baik Bung Adian, mungkin juga Pak Bimo, secara personal juga berharap agar hak angket ini bisa jalan
bukan hanya oleh PDI Perjuangan, tapi juga dengan bersama elemen praksi-praksi dari partai lainnya di DPR RI ini. Sehingga kita bisa memperbaiki demokrasi ini ya, dari kerusakan yang mendasar ini, sehingga baik perjuangan dari dalam dan dari luar yang dilakukan oleh teman-teman benar-benar mengembalikan roh reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan 25 tahun ini, dan kita harus dorong maju terus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, dan tentu hak angket ini nanti kalau berjalan muaranya kemana, kita kawal sama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, masukan-masukan telah saya catat dan juga telah direkam, yang nantinya tentunya kami mewakili fraksi PDI Perjuangan, karena kehadiran teman-teman di sini memang perintah daripada fraksi untuk menampung aspirasi, dan kami bertiga ditunjuk oleh fraksi untuk mendengarkan betul-betul keinginan-keinginan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang sebelumnya memang sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi di depan gedung DPR, hampir sama tuntutan-tuntutan yang menjadikan wilayah dari fungsi kerja tugas anggota DPR, yaitu penggunaan hak angket. Tadi dasar, tujuan, begitu juga langkah-langkah serta masukan-masukan yang paling substansial sampai yang paling menggelurakan pentingnya angket ini dengan suasana yang terbata-bata untuk perbaikan demokrasi kita, yang kita cita-citakan sebagai satu pilihan di dalam sistem kita berpolitik, akan kita rumuskan betul-betul menjadi satu rumusan fraksi yang tentunya nanti akan diperjuangkan oleh fraksi, baik itu substansi dan timingnya. Ini yang sebetulnya juga sudah terdengar oleh kawan-kawan. Beberapa pimpinan, Dewan Pimpinan Pusat Partai kita telah menyuarakan penting tidaknya hak angket, dan itu pun sambut bergayung dengan suasana kebatinan dari teman-teman yang hadir di sini. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas artikulasi-artikulasi yang tentunya menjadi agregat kami untuk menyuarakan di dalam fungsi kami di dalam merumuskan nanti hak angket yang seperti apa. Karena kenapa sering disebut secara naskah akademik, betul Pak, bahwa ada yang menyuarakan bahwa hak angket tidak masuk dalam wilayah KPU, Bawaslu, ya kan? Maka hal semacam ini PDI Perjuangan mencermati sekali. Wilayah cara pandang konstitusi seperti apa, cara pandang ideologi seperti apa, cara pandang akademis seperti apa, dan cara pandang politis. Nah, kalau kita gulirkan, memang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh semuanya. Karena kalangan rohaniwan, budayawan telah menyuarakan. Kalangan intelektual kampus dan non-kampus telah menyuarakan. Juga kalangan politisi sudah menyuarakan. Sebagian juga dari pengusaha, dan tentunya rakyat pun juga menyuarakan beberapa kali, yang terwakili oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya selaku yang mewakili fraksi, ditunjuk fraksi, telah mendengar betul apa hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan, dan tentunya ini akan menjadi bahan di dalam merumuskan substansi maupun sikap daripada fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu, Pak Dian, mau ada tambahan? Silakan. Jadi begini Bang, abang, kakak semuanya, beberapa waktu lalu itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung.
janjian sama istri. Setelah sekian lama jarang ketemu karena proses kampanye, kita mau jalan-jalan berdua. Baru keluar tol Cipularang, masuk perintah dari Sekjen. Datang ke ILC. Bicara apa? Hak angket. Akhirnya kita putar balik. Pulang lagi ke Jakarta. Tadi siang saya ke Bogor. Juga dengan istri. Dan baru sampai Bogor disuruh pulang lagi. Temui mereka yang berdemonstrasi di luar dan bicarakan dan fraksi. Jadi pemilu ini sudah mengacaukan keharmonisan rumah tangga juga. Sampai jadwal saya dan istri saya pun terganggu-ganggu hanya karena pemilu-pemiluan seperti ini. Oke. Saya tidak mau berbicara panjang lebar karena di internal kita di fraksi harus menunggu keputusan ketua umum terkait dengan hal ini. Hak angket itu bukan sebuah keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana. Saya disampaikan oleh Sekjen bahwa kita harus berhitung, kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbangan filosofisnya dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi. Tapi saya mau bercerita sedikit tentang sejarah. Sejarah di mana pengambil keputusannya masih orang yang sama. Namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika dulu 96-97 orang tidak berani untuk head to head dan kekuasaan, Ibu Megawati lakukan itu. Saat itu pemilu 97 Ibu Megawati katakan dengan tegas, saya Megawati Soekarno Putri tidak menggunakan hak pilih, begitu ya Mas ya? Lalu kemudian terjadi peristiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli, orang yang pakai baju kaosnya pro Megawati itu bisa ditangkap di jalan. Peringatan 27 Juli setiap tahun kita dikejar-kejar oleh polisi dan sebagainya. Tapi tidak ada kata mundur. Diulang, pelajari sejarah. Pernah tidak terjadi di Indonesia pemilu diulang? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. 97 pemilu, 99 kembali diulang. Jadi kalau kita mau mencari jawaban, kita buka lagi sejarah itu. Pernah tidak kemudian pemilu diulang kembali? Pernah. Tahun berapa? 99. Pernah tidak kemudian hak angket menjatuhkan presiden? Pernah nggak? Nah. Kapan? Gus Dur. Tapi pernah tidak kemudian hak angket juga tidak menjatuhkan siapa-siapa? Pernah? Pernah. Ya artinya bahwa sejarah itu selalu berulang dari waktu ke waktu. Sehingga orang bilang satu-satunya kebenaran yang diajarkan pada sejarah pada manusia adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Karena selalu berulang. Nah, apakah mungkin terjadi pengulangan sekarang? Ya mungkin saja. Kenapa? Secara historis pernah terjadi kok. Oke. Gimana ceritanya? 29 Mei 97 Soeharto menang pemilu. 2 Juli 97 terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu biasa-biasa saja. Dia datang dari Thailand kalau salah dikoreksi ya. Dari Thailand masuk ke Indonesia. Dari puluhan negara Asia, kemudian hanya Indonesia yang ganti presidennya. Kenapa? Di dalam terjadi krisis politik. Krisis ekonomi itu dengan mudah bisa dilewati kalau tidak terjadi krisis politik. Artinya mana yang mendahului? Krisis politik dulu atau krisis ekonomi dulu? Krisis politik dulu. Begitu datang krisis ekonomi, bubar. Artinya krisis politik itu seperti imun tubuh kita. Ketika kita tidak kuat terhadap imun tubuh,
virus sekecil apapun dia bisa merontokkan badan kita. Makanya dari puluhan negara di Asia ini yang ganti presidennya cuman Indonesia saat itu. Semua kena krisis ekonomi itu. Tapi karena imun tubuhnya kuat tidak berpengaruh. Oke? Nah kemudian 11 Maret 98 Soeharto dilantik. Kita bicara sejarah ya. 71 hari kemudian 21 Mei diturunkan. Dia hanya dilantik 71 hari. Mungkin nggak terulang? Sejarah katakan pernah terjadi. Ya bagaimana itu kita tidak tahu. Tapi kalau orang tanya sejarah itu apa sih? Selalu berulang kok. Selalu berulang, dia bisa berulang dalam 10 tahun, bisa dalam 20 tahun, bisa dalam 30 tahun, dan bisa dalam waktu yang tidak tentu. Tapi dia selalu berulang. Nah artinya jika orang bertanya bagaimana sikap PDI Perjuangan, pelajari Ibu Megawati. Kita masih dipimpin oleh perempuan yang sama, yang punya keberanian yang tidak berkurang sejak tahun 95, 96, 97. Oke, kalau kemudian orang bertanya apakah pemilu bisa diulang, dalam sejarah itu pernah terjadi. Saya tidak menjawab mungkin atau tidak, tapi dalam sejarah pernah terjadi. Nah, tidak ada guru yang lebih baik dibandingkan sejarah. Makanya saya selalu bercermin dari sejarah, terus bercermin dari sejarah. Nah artinya bahwa dari cerita awal saya tadi bagaimana saya sudah berangkat sampai pintu tol Paster, pulang lagi hanya untuk bicara hak angket. Bagaimana saya sudah sampai di Bogor, sudah bayar ini bang, sudah bayar hotel semalam dan ini. Disuruh pulang lagi hanya untuk ketemu di sini. Asli. Nah artinya kayaknya ya mas, arahnya kebaca dong. Iya gak? Nah kira-kira begitulah. Terima kasih. Saya kembali sama Mas Bimo. Terima kasih Pak Adian, terima kasih Pak Masinton, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh kawan-kawan sekalian, juga kepada media yang telah mengikuti acara malam hari ini, menampung aspirasi kawan-kawan yang demo di depan DPR, dan kami percaya kebersamaan kita ini ada sesuatu yang positif untuk pembangunan demokrasi usaha ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya tambah izin dulu sebentar karena percakapan kita ini direkam, tidak apa-apa? Oke, dan tadi saya dihubungi sekjen, rekaman ini mau dipegang pada ketua umum, tidak apa-apa? Pimpinan, saya tambah dikit aja. Mewakili teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak karena fraksi PDIP udah menerima kami perwakilan demo. Kami udah demo dari Bawaslu, KPU sampai DPR, dan hari ini secara terhormat diterima di ruang fraksi PDIP lantai 7. Kami sangat berterima kasih. Perlu kami tambahkan juga bahwa dari demo-demo kami ini tadi sekian banyak elemen, termasuk di dalamnya kami tadi udah diterima oleh fraksi di depan sana, fraksi PKB, fraksi PKS, dan hari ini PDIP mengundang kami ke kantor langsung. Kami sangat berterima kasih. Kami mohon kiranya semua yang kami usulkan, kami ajukan lewat rapat hari ini maupun demo-demo, dan semua dari kampus, teman-teman, elemen semua sudah berjuang. Saya pikir Pak Adian, Pak Arya Bima, Pak Masinton, kita semua. Saya jujur, saya juga caleg DPR RI dari Papua Selatan, dari PDIP, dan kita berjuang sama-sama. Pak Arya Bima mungkin selama ini lihat saya datang ke TPN dan lain, mungkin tidak saya sapa, tapi kalau di TKLPP kajian pasti lihat saya sapa. Jadi perjuangan kita ini saya berharap tidak sia-sia. Sekali lagi kami mohon angket digelontorkan, didorong oleh PDIP supaya semua ini berjalan. Bahwa nanti hasilnya model bagaimana, kami minta tolong terima kasih. Perjuangan kita ini pun tidak akan selesai dan berlanjut terus. Mungkin ada sampai Oktober ya, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap kawal begitu kan? Ya. Terima kasih Pak. Jadi kembali lagi kami di sini sepakat seperti yang Bang Adian bilang bahwa kita tidak setengah-tengah ya. Kami akan terus maju
untuk terus mengawal proses hak angket dan menolak pemilu curang yang telah terjadi. Dan saya juga ketika Pak Jokowi memberikan gelar Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto, maka saya pun memberikan gelar kepada Bapak Jokowi, Bapak Pengkhianat Bangsa dan Presiden. Terima kasih. Merdeka. Ada yang kurang kami sedakan saya kira saya tidak ingin menggurui ikan berenang ini tidak yakinlah buat apa ini akan oleh Bang Adian itu sesungguhnya sudah selesai aspek aspek klinisnya sudah selesai, kita tinggal tunggu saja ini PDIP ini sudah punya jago-jago. Dulu saya banyak diprovokasi PDIP. Saya selalu berbeda pandangan dengan PDIP itu kenapa provokasi kawan-kawan PDIP. Ya udah ahli lah, kita tinggal tunggu aja. Kita tinggal menunggu kalau memang nanti kawan-kawan PDIP nanti andainya memang nanti angket ini kita udah akan memang berjalan, kita kan membutuhkan harus berjalan bagaimana ini. Saya kira banyak yang akan menawarkan kan, baik ahli IT, ahli yang lain dan sebagainya. Kita siapkan untuk membantu untuk bangsa dan negara ini. Saya sedikit usul, ini asumsi bahwa angket itu akan berjalan. Ya, insya Allah. Karena itu mohon